Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Eko Purwanti MPD selaku dosen strategi dan pengelolaan pembelajaran. Dalam video ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai taksonomi Bloom revisi beserta kata kerja operasional. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanif Thalia Regina dengan NIM 14014210113. Mawar Nur Sinta dengan NIM 14014210028. Maharani Ardita Putri dengan NIM 14014210033. Dan yang terakhir yaitu Garsela Syakila Widyatama dengan NIM 14014210039. S. Bloom meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Istilah taksonomi merupakan kriteria yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Dalam setiap aspek taksonomi terkandung kata kerja operasional atau KKO yang menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran. Kata kerja operasional diperlukan oleh guru saat menyusun silabus dan RPP. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dikembangkan oleh C atau kognitif dalam buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objective Handbook. Yang pertama, Cognitive Domain yang diterbitkan oleh Mickey New York. Aspek dalam ranah kognitif, pengetahuan atau knowledge pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan, dan urutan klasifikasi, kategori, kriteria, serta metodologi. Pemahaman atau comprehension pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Aspek dalam ranah kognitif yang selanjutnya adalah penerapan atau application. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Selanjutnya ada analisis. Pada jenjang ini dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya ada sintesis. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk suatu struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Selanjutnya ada evaluasi atau evaluation. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenan dengan nilai suatu ide, kreasi, atau metode.
Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Yang selanjutnya ada ranah afektif. Apa sih ranah afektif itu? Jadi, ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi. Misalnya, perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan juga sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, selanjutnya ada 5 aspek ranah afektif. Yang pertama, penerimaan atau receiving. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif. Penerimaan mengacu pada kemampuan memperhatikan, memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Contohnya seperti mendengar pendapat orang lain dan mengingat nama seseorang. Yang kedua, ada responsif atau responding, satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Contohnya seperti berpartisipasi dalam diskusi kelas. 3, yaitu nilai yang dianut atau value, mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Contohnya seperti mengusulkan kegiatan corporate social responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan komitmen perusahaan. Yang keempat, yaitu organisasi atau organization, mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal. Contohnya seperti menyepakati dan mentaati etika profesi dan mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Yang kelima, yaitu karakterisasi atau characterization, mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang dengan nilai teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Contohnya seperti menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri dan kooperatif dalam aktivitas berkelompok. Berikutnya, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara, atau teknik pelaksanaan. Ada 5 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Aspek ranah psikomotorik. Yang pertama, peniruan atau imitation, terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Yang kedua, manipulasi atau manipulation, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, dan gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini, siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah laku saja. Yang ketiga, ketetapan atau precision, yaitu memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Aspek ranah psikomotorik yang selanjutnya yaitu ada artikulasi atau articulation, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Selanjutnya ada pengalamiahan atau naturalization, menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkatan kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya beropini bahwa tujuan pendidikan harus senantiasa mengacu pada 3 jenis domain. Yang pertama yaitu ranah proses berpikir atau cognitive domain, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua yaitu ranah nilai atau sikap atau affective domain, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu aspek keterampilan atau psikomotor domain, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik
seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Sebelum direvisi, ranah kognitif taksonomi Bloom mencakup tentang 6 hal, yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge, yang menekankan pada mengingat. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension, yang menekankan pada pengubahan informasi ke bentuk yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu aplikasi atau application, yang hasil belajarnya menggunakan abstraksi pada situasi tertentu dan konkret, yang menekankan untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat yaitu analisis, di mana hasil belajar yang diperoleh pada klasifikasi ini adalah memilah informasi ke dalam satuan-satuan bagian yang lebih rinci sehingga dapat dikenali fungsinya. Yang kelima yaitu sintesis. Hasil belajar dari klasifikasi sintesis adalah penyatuan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan yang baru dan unik. Yang keenam yaitu evaluasi. Hasil yang diperoleh adalah pertimbangan-pertimbangan tentang nilai dari sesuatu untuk tujuan tertentu.